Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerita Minang episode 33 sana. Jadi kaliku wak new. Halo dun sana, kalau dun sana alun tahu tentang Anchor, jadi nyu tuh tampil paling gampang untuk buat podcast. Nah, Anchor tuh perai, sudah tuh inyo ada alai itu yang bisa merekam cuma edit podcast langsung dari HP ataupun komputer sana. Beko, Anchor akan mendistribusikan podcast Tun Sana ke Spotify. Dan yang terakhir, Tun Sana bisa cuma hasilan pitih dari podcast tanpa pandangan minimum. Sadola yang Tun Sana butuhan ada di Anchor. Unduh aplikasi Anchor secara perai atau buka anchor.fm untuk memulai. Membahas tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat 2020. Nah, sebenarnya awak nanya sih menyinggung soal politik gitu kan, tapi menurutku informasi yang harus disebarluaskan gitu ya, karena memang maksud dan tujuan di situ hanya untuk sosialisasi gitu. Mungkin banyak yang belum tahu jo peserta ataupun sebut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat ke sana. Jadi ada tujuan untuk istilahnya memberikan salah satu pihak atau berpihak ke salah satu paslon. Awak akan coba netralitas di situ dan jalinlah cici pasangan calon dari kandidatnya akan bertanding di 9 Desember ke sana. Oke, jadi langsung saja ke pembahasan sih ya gitu sana ya. Oke, jadi di situ tuh daftar itu kutip dari langsung dari websitenya KPU Sumbar ya. Daftar pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-an. Yaitu ada 4 paslon gitu. 1, 2, 3, 4. Oke, langsung saja yang pertama ya. Nomor urut pertama ada Insinyur Haji Mulyadi dan Dr. Andes Haji Ali Mukhni. Gabungan partai politik pengusungnya adalah Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Visinya adalah terwujudnya sumber yang berkah, sejahtera, berdikari, adil, dan demokratis melalui pemberdayaan ekonomi pro rakyat berlandaskan budaya dan adat Basandi syarak Basandi Kitabullah. Misinya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program jaring pengaman sosial yang adil dan merata. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program-program pemberdayaan UMKM yang berlandaskan potensi lokal. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian dan perikanan sebagai sumber daya provinsi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Membangun insan sumber yang unggul dan berdaya saing melalui pembangunan pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Mewujudkan akses terhadap infrastruktur publik secara adil dan merata berlandaskan ruang ekologi, sosial, dan budaya. Membangun insan sumber yang berakhlak dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Oke, jadi itu adalah visi dan misi dari paslon nomor urut 1 ya sana ya. Yaitu Bapak Mulyadi dan Pak Ali Mukhni. Jadi Pak Mulyadi adalah kader Partai Demokrat yang menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009 sampai 2020. Sedangkan Pak Ali Mukhni Bupati Padang Pariaman periode 2010 sampai 2005 wale dan 2016 sampai 2021. Oke, selanjutnya lanjutkan nomor 2 di sana ya. Untuk paslon nomor urut 2 ada Dr. Andes Haji Nasrul Abid dan Dr. Insinyur Haji Indra Chatri MT. Partai politik musuhnya adalah Partai Gerindra. Visinya adalah terwujudnya Sumatera Barat unggul untuk semua. Lalu ada misinya yaitu memulihkan dan menumbuhkan perekonomian pasca pandemi COVID-19 dengan mengembangkan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur untuk mobilitas dan konektivitas, tata kelola pemerintahan baik, sinergi dan terintegritas,
meningkatkan sumber daya manusia unggul, memperkuat tata kehidupan sosial kemasyarakatan dalam kenormalan baru berlandaskan falsafah ABS SBK. ABS SBK tuh yang ada pesan di syarat-syarat pesan di kitab bulat di sana ya. Jadi masih sama sih misinya ikut sama yang paslon nomor urut satu di sana. ABS SBK ya. Oke, untuk Pak Nasrul Habib sendiri dan Pak Indra Chatri ini berasal dari partai yang sama ya sana ya. Jadi kader partai Gerindra gitu. Untuk Bapak Nasrul Habib sendiri pernah sebenarnya saat ini masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat ya, karena di sini tertulis periode 2016 sampai 2021. Nah, Pak Indra Chatri sebagai Bupati Agam juga pernah menjabat di tahun 2010 sampai 2015. Lalu lanjut 2016 sampai 2021. Nah, kurang lebih begitu untuk paslon nomor urut 2 ya. Oke, dari sana langsung saja kita lanjut ke nomor urut 3, yaitu Irjen Pol P. Dr. Andes Haji Fahrizal M.Hum dan Dr. Haji Jenius Umar Esos MSI. Genius ya, bukan jenius gitu. Karena ini kita mencoba untuk mengucapkan dalam bahasa Indonesia. Gabungan partai politik pengusul, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Visinya adalah mewujudkan sumber yang religius, sejahtera, dan bermartabat. Isinya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menjadikan Sumatera Barat sebagai mercusuar pengembangan ilmu pengetahuan dan pusat pendidikan bergengsi di Indonesia. Mengembangkan peradaban berdasar nilai-nilai adat dan agama. Mensejahterakan masyarakat berbasis pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Menciptakan keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum guna mendukung penanaman modal. Mereformasi birokrasi demi membangun pemerintahan yang melayani dan memberi jalan keluar terhadap masalah serta kebutuhan masyarakat. Meningkatkan mutu daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Membangun ekosistem kreativitas digital bagi pengembangan talenta kreatif di Sumatera Barat. Baik, itu sana untuk paslon nomor urut 3 visi dan misinya. Selanjutnya yang terakhir pasangan calon nomor urut 4 yaitu Haji Mahyaldi SP dan Insinyur Audi Joinaldi SPT MM IPM ASEAN Eng. Gabungan partai politik pengusulnya adalah Partai Keadilan Sejahtera dan P3, Partai PPP. Visinya adalah terwujudnya Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan. Misinya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah adat Basyandi syarat Basyandi Kitabullah. Jadi 3 paslon tadi sama ya, ada ABSSBK-nya. Lalu meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil atau menengah serta ekonomi berbasis digital. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, serta berkualitas. Nah, jadi oke, tadi ada yang tertinggal saja. Untuk pasangan calon nomor 3 tadi ya sana ya, Bapak Fahrizal dan Bapak Genius Umar, non partisan ya, berarti non partisan gue bantunya apa ya? Oh, bukan dari kalangan itu mungkin ya, non partisan. Coba awak kurang tahu sebenarnya sih kalau non partisan itu apa. Ya pokoknya gitulah sana. Jadi karena Pak Fahrizal berasal dari bukan berasal pernah menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat periode 2016 sampai 2019. Sedangkan Pak Genius Umar sebagai Wali Kota Pariaman 2018 sampai 2023. Nah, langsung saja untuk Pak Mahyaldi Ansarullah dan Pak Audi Joinaldi.
Pak Maildi sendiri adalah kader PKS dan pernah menjabat sebagai wali kota Padang periode 2014 sampai 2019, lalu 2019 sampai 2024. Sedangkan Pak Audi Junardi adalah kader P3 dengan backgroundnya sebagai pengusaha gitu. Oke, baik. Itu sana dari daftar pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Tentukan pilihan sana di TPS terdekat di hari Rabu 9 Desember 2020 karena siapapun yang akan memimpin Sumatera Barat tentu kita harapkan bisa membawa Sumatera Barat menjadi jauh lebih baik lagi dan maju ke depannya. Tentukan pilihan Dusana segera ya. Oke Dusana, paling itu sih dari awak sih. Sekali lewat disclaimer, di sini ada mengunggulkan salah satu pasangan calon dan awak mencoba netral di sini karena podcastku sampai netral, tidak berpihak kepada siapapun. Kalaupun ada yang berbau politik, awak mau di pilkada gini kok awak sampai cici namun itu saja. Jadi awak coba untuk fair dan tidak ada memihak salah satu pun gitu. Oke, tentukan pilihannya ada di sana lah tentunya kita. Awak hanya memberitahu siapa saja calon yang mungkin sana yang mungkin alun tahu siapa saja yang menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernurnya di pilkada 2020 gitu. Semoga apa yang sampaikan tadi bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk sana yang mendengarkan gitu. Oke sana, mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dan mohon maaf juga untuk telah update karena mencoba untuk merapikan sosial media podcast Cerita Minang yang masih bersera-sera gitu ya. Nah, alhamdulillah gini lah mulai rancak gitu. Oke, sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata tanpa ada maksud apa-apa. Disko hanya memberikan informasi saja tanpa bermaksud hal-hal yang lain. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk follow podcast Cerita Minang di Spotify dan sana ya. Terima kasih banyak dan sana yang lama support sampai detik itu dan nah terasa kini hampir menjelang akhir tahun 2020 ya. Jadi banyaklah perjalanan panjang dari podcast Cerita Minang lo. Dan ya, awal ngundur diri dulu sebagai admin di siku. Seperti biasa, undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.